perkenalkan, nama saya Resman Panutan Setinja. Saya mahasiswa tingkat 1 jurusan Ekonomi di Perguruan Advent Suraya Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu materi kuliah makroekonomi dengan judul pengangguran. Pengangguran adalah suatu istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, atau orang yang sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau orang yang benar-benar ingin mencari pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan oleh angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap mereka. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan semakin berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan penduduk serta tidak didukung tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja, atau minimal untuk dirinya sendiri, atau memang tidak ia ingin memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan jam kerja ada 3 macam, yaitu yang pertama pengangguran terselubung atau disguised unemployment adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, pengangguran setengah menganggur atau under unemployment adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Yang ketiga, pengangguran terbuka atau open unemployment adalah tenaga yang kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini cukup banyak karena memang belum mendapatkan pekerjaan atau padahal telah berusaha mencari secara maksimal mungkin. Berdasarkan penyebab terjadinya ada 9 macam. Yang pertama, pengangguran fisikal adalah pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh penganggur mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Yang ketiga, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran disebabkan perkembangan atau pergantian teknologi. Misalnya sekarang pekerjaan-pekerjaan sekarang sudah banyak, misalnya di perusahaan atau pabrik dikerjakan oleh robot atau mesin-mesin yang tenaga canggih yang banyak sekarang. Baru yang keempat, pengangguran klinikal atau adalah pengangguran disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Sebagai contoh penyebabnya, karena adanya perusahaan lain sejenis yang beroperasi dalam produk oleh masyarakat menurun. Yang kelima, pengangguran musiman adalah pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim, umumnya pada bidang pertanian atau perikanan, contohnya adalah para petani dan nelayan. Yang keenam, pengangguran setengah menganggur adalah pengangguran di saat pekerja hanya bekerja di bawah jam normal sekitar 7 jam atau 8 jam per hari. Yang ke-8, pengangguran kalian atau disebut misalnya dari tamat-tamatan SMK, yaitu adalah
Pengangguran disebabkan karena tidak adanya lapangan kerja sesuai dengan bidang keahlian. Pengangguran ini disebut juga pengangguran tidak setara karena mempunyai aktivitas berdasarkan keahlian tetapi tidak menerima uang. Yang kesembilan, pengangguran total adalah pengangguran yang benar-benar tidak mendapat pekerjaan karena tidak adanya lapangan pekerjaan atau tidak adanya peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Akibat pengangguran bagi program negara yaitu satu, penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat, menambah hutang negara bagi masyarakat. Pengangguran merupakan beban psikologis atau psikis. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kebijakan-kebijakan dalam mengatasi pengangguran meliputi cara yang pertama yaitu cara mengatasi pengangguran struktural. Pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat yang kekurangan. Ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja. Yang kedua, cara mengatasi pengangguran fiksional. Yang pertama, perluasan kesempatan kerja yang dengan cara mendirikan industri. Yang kedua, deregulasi dan birokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Yang ketiga, menggalakkan perkembangan sektor informal seperti home industry, menggalakkan program transmigrasi tenaga kerja. Yang ketiga, cara yang ketiga yaitu cara mengatasi pengangguran musiman. Pemberian informasi yaitu pemberian informasi cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. Yang kedua, melakukan pelatihan di bidang keterampilan untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Cara mengatasi pengangguran siklis. Pertama, mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Oke, sekianlah presentasi saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.